Ya, mitra bisnis, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengizinkan rumah sakit asing membuka cabangnya dan beroperasi di Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hal itu sangat baik lantaran masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan kualitas bagus bertaraf internasional tanpa harus meninggalkan tanah air sehingga akan menghemat biaya. Nah, apa komentar Anda mengenai akan diperbolehkannya rumah sakit atau klinik asing buka dan beroperasi di Indonesia? Saya punya pandangan mungkin toh. Dokter mau praktek di sini. Bangsanya kenapa hukum kita kacau? Di sini banyak mafia obat. Benar nggak? Dia ke sini ngapain? Seperti dokter dari Penang, Malaysia, Malaysia atau Singapura. Mereka semua ya, sono kan bebas visa, benar tau? Mereka sono kan obat lebih paten. Contoh ya Panadol tuh ya. Di Kucing tuh lebih bagus tuh, banding ke sini dok. Padahal paracetamol kan. Nah, apakah Indonesia mengizinkan dokter luar mereka membawa obat semua ke sini? Kan nggak mungkin tuh ya. Orang invest itu ya, rumah sakit tuh lebih susah daripada investor seperti mobil sama pabrik tuh nggak. Mereka mesti bawa dia punya lab-labnya ya nggak. Nggak gampang tuh di sini hukumnya kacau, orang nggak mau. Pasti deh. So sini kan ganti pejabat, ganti aturan. Sini tuh banyak mafia obat sini nggak paten. Ya nggak. Mana mereka di Penang, di Malaysia, di Singapura duduk orang datang kok. Nah, maka mau saya ajukan Prabowo perbaiki kita punya BPJS, ya nggak. Saingin ya obatnya segala dalam dokter-dokter Indonesia diperbaiki cita cara prakteknya. Kalau luar negeri kan mereka tepat dokter kok di Penang ya. Mereka tuh dokter nunggu pasien dong. Saya kan pernah ke sono tuh dan mereka periksa di sini ya. DPIC mau operasi tuh. Dia operasi sono lebih murah di Penang loh. Masih bisa jalan-jalan refreshing naik pesawat Air Asia naik pulang balik masih acuan. Benar? Sini lah udah kacau-kacau nggak mungkin atau. Malam dengan Pak Ramli ya? Ya. Baik, silakan. Ya. Saya pikir ini sebuah langkah yang positif ya, karena caranya untuk menurunkan sesuatu harga atau meningkatkan kualitas adalah membanjiri pasar dengan supply gitu. Jadi ini hukum bisnis yang sangat dasar yaitu supply dan demand. Kalau pemerintah membuka izin lebih mudah kepada dokter dari luar negeri ataupun rumah sakit grup dari luar negeri, maka kita tidak tergantung pada 1, 2, 3, 5 grup rumah sakit yang sekarang mungkin masyarakat tahu ya, grup rumah sakit itu. Kita tidak tergantung pada mereka. Dan kalau biaya concern lutut biasanya 5 juta, dengan adanya pesaing mungkin bisa jadi 3.500.000 gitu. Karena supply and demand-nya akan lebih akan lebih efisien, marketnya itu lebih efisien gitu. Nah, oleh karena itu perlu untuk segera dilakukan, dan terima kasih buat pemerintah walaupun saya punya catatan. Karena memang di Indonesia dua sisi, satu dokter di Indonesia kadang ya banyak yang bagus, tapi banyak yang sombong-sombong dan suka-suka hatinya gitu. Kalau praktek jam 2 dia datang jam 3, katanya selesai praktek jam 5 tapi dia jam setengah 4 udah pulang. Makin dia tinggi pangkatnya profesor, yang disuruhnya nanti jaga prakteknya asisten-asistennya gitu. Kita jadi datang itu juga ya betul-betul bukan orang yang sakit mau sembuh, tapi dianggap pesakitan. Ini mungkin juga terjadi akibat kultural pendidikan yang sekarang sedang direformasi oleh Pak Budi Gunadi Sadikin. Atau yang kedua, kan dokter-dokter ini kan orang-orang pintar yang datang dari kaum menengah dan atas ya. Karena mereka juga bisa bayar uang fakultas kedokteran mahal. Jadi dia terbiasa melihat orang tuh lebih rendah somehow dari dia, entah lebih rendah karena lebih bodoh, lebih rendah karena lebih tidak kaya, atau lebih tidak pintar daripada dia gitu. Sehingga ada arogan heritage di dalam dirinya walaupun 1-2%. Kalau itu dipupuk dalam pola asuh pendidikan fakultas kedokteran yang salah, itu yang 2-3% arogan itu bisa meningkat jadi 98% gitu. Nah, ini mungkin yang di luar secara sistem di Singapura atau di Penang
diajari dengan baik sistem pendidikannya sehingga lebih berorientasi pada pasien. Namun begitu, walaupun kita senang lah ya dokter dari luar negeri akan masuk disertifikasi, kemudian grup-grup rumah sakit. Kalaupun bukan dokternya ya grup rumah sakitnya lah. Nanti dokternya pakai dokter Indonesia kan. Itu akan menurunkan biaya perobatan dan juga akan somehow ya, walaupun harus dicek, akan meningkatkan kualitas. Karena bagaimanapun kalau Anda ke rumah sakit yang lokal ini, walaupun dia udah 19 cabang se-Indonesia, itu cerita BPJS Pak Bambang gitu mukanya masem, tetapi begitu ke rumah sakit yang ini jadi senyum, kan lama-lama lomba-lomba senyum-senyuman kan. Nah, yang diuntungkan adalah pasien dan keluarganya. Namun begitu untuk pemerintah, saya pikir kita sebagai masyarakat, pemerintah ini harus kita percaya sebagai sebuah institusi negara. Pemerintah harus kita percaya sebagai pilar-pilar negara Indonesia. Namun jangan pernah percaya pemerintah terhadap janjinya. Nggak presiden, nggak lurah, nggak camat, nggak satpol pp, kepala dinas satpol pp. Pemerintah itu jangan pernah dipercaya janji manisnya. Dia harus untuk kinerja, dia harus diukur dari performance kinerjanya. Apa yang sudah mereka hasilkan? Apakah memang rumah sakit ini sudah masuk berapa grup? Di mana, di kota mana? Kemudian spesialisasi rumah sakitnya apa? Apakah kanker atau paru-paru atau apa yang membantu rakyat Indonesia? Jadi karena Anda harus bedakan, Anda meyakini dan menjunjung tinggi pemerintah sebagai lembaga negara, berbeda dengan Anda menghargai institusi negara, menteri maupun apapun jabatannya sebagai aparatur negara. Sebagai aparatur negara, baik eksekutif legislatif, mereka ini hanya berhak dapat respect dari bangsa Indonesia kalau hasil kerjanya udah ada. Jadi jangan dibolak-balik. Nanti kalau jalan di depan rumah kita, jalan di rumah kita bolong-bolong, terus selalu bilang percayalah sama Pak Camat, percayalah sama Pak Wali Kota, mereka itikat baik, bekerja baik. Yang nggak baik, orang deliverables performance-nya nggak baik kok. Sebagai lambang negara kita hormati Wali Kota, Wali Kota. Tapi sebagai kinerja, kamu zero, nol besar. Nah jadi jangan sampai kan waktu pejabat kita sekarang ini ada yang sukanya janji-janji. Mungkin dia tahu lah orang Indonesia IQ-nya 76, 78, daya ingatnya pendek kan, short sighted gitu. Jadi mereka betul-betul kapitalisasi dengan daya ingat kita yang pendek ini dengan janji-janji. Tapi saya yakin Pak Budi Gunadi Sadikin bisa merealisasi pembukaan rumah sakit baru ini dalam waktu mungkin 2 minggu atau 1 bulan paling lama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mengenai ini saya kira bagus ya. Kita tahu berita sebelumnya kan ada Menkes ini kan ada tanda kutip pertarungan dengan ID ya. Oh iya. Sampai di mana kita nggak tahu. Dalam mencetak dokter-dokter dan apalagi dokter spesialis ya. Kita kan mensinyalir apa berita yang kita tangkap itu kan susah. Mesti lewat senior-senior yang sudah di dalam. Ya, outcome-nya apa kita lihat ya. Pasien kita dalam negeri ini kan banyak keluhan terhadap dokter-dokter di kita di sini ya. Yang tadi disebut Pak Ramli ya. Kemudian orang banyak ke Sineng ya, berobat. Itu nyata, memang lebih murah ya. Dari sini sekalipun kita nggak usah bandingin dengan Singapura ya, MONI atau apa. Sama kita di sini juga lebih murah dan diagnosanya lebih tepat ya. Obat juga lebih murah. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Ya, karena ada keberadaan pemerintah di situ. Ada intervensi pemerintah di situ. Mungkin pajaknya nggak diambil ya. Farmasinya ditekan ya, dikasih ya, harga yang tertingginya cuma boleh segini ya. Kita tahu itu obat-obatan kan gelap punya. Ada obat yang kalau generiknya cuma 1 kotak cuma 20.000, tapi kalau yang bermerek bisa 200.000 ya. Nah, itu tentunya ada prosedurnya lah. Mereka bilang karena saya R&D-nya mahal segala macam ya.
Kenapa bisa begitu? Padahal kan efektivitasnya kurang lebih sama, ya. Kalau generik sama itu ya bermerek. Nah, disitulah peran pemerintah itu penting ya, mengatur ini supaya rakyatnya bisa mendapat pelayanan yang cukup baik. Nah, kalau sekarang mengizinkan masuk rumah sakit asing atau dokter asing, saya kira bagus ya, untuk menekan ide ini supaya jangan semena-mena ya. Kalau dikasih saingan kan mereka tahu diri, akan memperbaiki diri, kan selalu begitu ya. Nah, kalau menurut saya itu jangan juga mengundang yang misalnya itu yang mahal-mahal ya. Nanti buka rumah sakit yang mahal, Mount Elizabeth lah, apalah ya. Memang itu pasti pasarnya juga ada ya, bahkan range consumernya kan lebar sekali ya, pasti ada juga yang affordable. Tapi masalahnya menekan ke perbaikannya, intinya di situ. Merubah nggak tingkah laku dokter-dokter dalam negeri itu supaya bersaing. Nah, kalau bisa undanglah itu rumah sakit yang model kayak di Pineng tadi ya. Mereka kenapa bisa lebih murah dan pelayanannya bagus, diagnosanya juga tepat ya. Itu masuklah ke sini supaya bersaing dengan rumah sakit lokal. Tentunya juga pemerintah dalam hal ini jangan juga punya motif ingin mengutip pajak ya. Nanti buka di sini nanti kan pajak juga. Kalau ujungnya tidak ada pembedaan dengan rumah sakit lokal, nanti sama aja, ya. Cuma itu kebijakan membolehkan rumah sakit asing masuk itu hanya untuk memberi pilihan ke kalangan atas, ya. Yang bawah nggak ada berubah juga kalau nggak ada pembedanya. Ya tentunya kan kalau tujuannya ingin mengkatrol supaya servis dokter lokal menjadi lebih baik, nah itu bagus ya. Niatnya jangan mau cari income lah, maksud saya ya, pemerintah jangan kebijakan ini diambil untuk mencari income dan dicari pajak lah segala macam ya. Tentunya tujuannya ke arah situ. Jadi menurut saya kalau tergantung tujuan pemerintah, kalau dia memang buat demi rakyat bawah, saya kira bagus ya, masuk aja banyak-banyak ya. Mana yang lebih bisa memberi lebih harga lebih murah, why not gitu ya. Oke, kalau saya sih setuju. Kenapa? Gini, Indonesia ini kan lebih dari 1000 pulau, dan dokter itu masih kurang, itu udah pasti. Bisa dihitung dan dilihat datanya. Oke. Kalau dibandingin dengan Penang atau dengan Malaysia itu penduduknya cuma 35 juta. 35 juta dengan 280 juta itu harus 7 kali baru mencapai 280 juta manusia. Kalau misalnya di Penang tuh atau di Malaysia itu dokternya ada 1 juta aja, udah banyak banget dan tampaknya banyak. Tapi kalau di Indonesia ya nggak cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini sebenarnya tentang industri medis itu udah terpuruk lama banget lamanya. Sehingga devisa kita keluar terus itu memang benar. Dan kita akhirnya lebih percaya kepada Singapura, Penang, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya antara lucu dan tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena ya mereka yang punya duit ya maklum aja gitu ya. Tapi kalau di Indonesia udah terbelenggu oleh asosiasi IDI itu berdiri sejak zaman Orde Baru. Jadi bisa dibayangin berapa puluh tahun udah berdiri dan berkuasa, dan semena-menanya juga sudah gitu ya. Nah, akibatnya orang-orang atau anak-anak yang cerdas harus balik ke Indonesia sekolahnya
setelah selesai dari luar negeri, praktek di Indonesia belum tentu mudah. Susah ya. Nah, iya. Sehingga orang lebih milih mampir ke Singapura, ke Australia, kayak gitu-gitulah ya, yang bagus-bagus gitu ya. Kecuali yang ya sudahlah hidup ya mati ya kayak gitu ya udah pasrah gitu, itu sih mungkin kembali gitu ya. Tapi biasanya kalau yang pintar-pintar sih ya pasti ngelawan ya, nggak mungkin kembali. Nah sekarang sebenarnya bisa dimulai dari rumah sakit internasional. Artinya gini, orang bule yang buka atau orang asing pokoknya yang buka ya, orang asing yang buka, dan dokternya juga tolong asing juga. Kenapa? Karena supaya kita tidak kekurangan dokter juga. Di samping itu supaya berkompetisi, Bung Anto. Kalau tidak ada kompetisi, pasar kalau nggak ada kompetisinya kan bisa sewenang-wenang toh. Contoh seperti listrik kita. Kan PLN tuh saya enak-enaknya. Dia mau berapa ya berapa, kan kayak gitu. Tapi kalau BBM kan dicaci maki oleh rakyat karena BBM sekarang kan udah ada banyak pompa bensin yang lainnya. Lah kan seperti itu juga, misalnya seperti telepon gitu ya, atau ya telepon ya. Kan kalau Telkom maksudnya cuman single fighter, otomatis yang lain-lainnya kan semau gue. Yang lainnya nggak bisa bersaing. Maksudnya nggak ada saingannya ya, Telkom semau gue kan gitu artinya. Lah ini juga sama, sebenarnya manusia itu semua sama kok, sama gitu ya. Makanya kita itu dibelenggu atau diberi hukum, dia atur oleh peraturan, itu ya memang gunanya kayak gitu. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna, ada yang baik, ada yang buruk, kayak gitu-gitu ya. Kita nggak bisa kebiar uya semuanya harus baik atau semuanya harus jelek. Enggak, saya nggak mengatakan itu. Nah, nanti setelah kita settle down, artinya kita udah, kan mungkin 1 dekade, 2 dekade kondisi keadaan negara udah lebih membaik, lebih maksudnya bersaing, baru ini dokter yang asingnya cuman boleh bagian-bagian tertentu yang kita nggak ada, misalnya kayak gitu. Kalau sekarang full, misalnya ada 5 rumah sakit internasional, lah itu juga ditentuin boleh, tapi di pulau apa, misalnya Bali 1, 2, mana kayak gitu. Dan jangan untuk BPJS. Kenapa? Biarkan aja swasta tetap swasta gitu ya. Jadi biarkan mereka itu memberi contoh. Kalau swasta itu ternyata bisa loh, bisa murah loh, bisa bagus loh hasilnya loh. Jadi biar yang lokal ini merasa gua harus bersaing, kalau gua nggak mau bangkrut, kan kayak gitu, Bung Anto. Jadi sebenarnya saya setuju, tapi ya itu nanti setelah sekian lama undang-undangnya harus diganti lagi, diubah tergantung dari kondisi kita. Kalau kita udah mencukupi anak bangsa, udah pada balik kayak gitu, udah sadar, oh Indonesiaku sekarang enak kok, pemerintahnya udah maksudnya kayak menjamin ini profesi saya dan sebagainya, terus ibunya udah nggak punya gigi, nggak semena-mena kayak gitu-gitu. Jadi kan mereka otomatis balik dong, Bung Anto. Terus itu birokratnya juga nggak ini ya, suap-suap. Makasih. Ya, kira-kira berapa lama? Ini kan baru istilahnya wacana, ya enggak? Jadi gini, kalau ibu sih lihatnya lebih ke pemimpin kita. Kan sebelumnya waktu kampanye dan sebelum-sebelumnya kan beliau kan bilang katanya kita harus menjaga sumber daya alam kita, ya enggak? Tidak boleh diambil oleh asing. Sampai ada istilah antek asing, tadi juga udah disebut tuh sama beberapa komen itu pendengar Pas FM ya. Nah, jadi sekarang masalahnya nih bisa dipercaya nggak gitu loh. Dan kita lihat sejarahnya selama ini kan program-programnya beliau tuh ada yang nyangkut, ada yang udah jalan tapi terseok-seok gitu kan, istilahnya nggak beres kan. Jadi ya kembali lagi rakyat ya bertanya-tanya, ini
benar nggak gitu akan dijalankan kan selama ini istilahnya omdo Ya. ya. Tenang aja sebenarnya kalau bisa masuk ya. Cuman konslet nggak nanti itu yang asing di sini Pak? Konslet juga ya sama aja kan. Ya nggak. Nah cuman itu berarti kan banyak faktor. Ini secara tidak langsung pemerintah juga nampar diri sendiri ya. Berarti kan nggak bisa kelola dong. Enggak. Kenapa sampai warganya keluar? Itu faktornya banyak tuh. Seperti tadi Om Jansen bilang ya mafia ini tuh ya kayak TSP pada gitu kan. Ya enggak. Ada banyak cerita kok di luar negeri. Cek harga sekian dirupiahkan, waduh banyak banget fiturnya cuman seono gitu kan. Nah itu sudah bertahun-tahun berjalan. Jadi memang agak sulit sih. Ya mungkin ini contoh seperti pemerintah dulu melegalkan BBM lain masuk supaya yang di sini bisa berbenah. Benar ya, semoga ini bisa. Tapi ya kita harapkan ya sebagai ujungnya ya itu kalau emang benar bisa, ya kenapa enggak daripada orang berobat keluar ya di sini tapi rasa luar. Benar. Ya. Asal tidak konslet Om. Masalahnya konsletnya itu ya. Iya, udah konslet nanti lemah lagi. Dengan mengizinkan rumah sakit asing buka di sini. Ini menurut saya ini adalah sesuatu yang baik. Biarkan aja ada kompetisi bersaing. Betul, setuju Pak. Apakah nanti tarifnya bisa lebih murah apa enggak kita belum tahu. Tetapi at least memperlihatkan kepada rumah sakit lokal untuk berbenah diri bahwa you akan datang kompetitor. Mungkin akan lebih baik di dalam sistem pelayanan, akan lebih baik di dalam pengaturan dokternya, barangkali. Mungkin juga akan bersaing di tarif. Ya kita lihat aja. Daripada orang sini berobat ke luar negeri juga membawa rupiah kita untuk beli valuta asing keluar juga kan. Ya buka di sini. Nah untuk juga menyeimbangkan kan di Bali katanya udah ada satu rumah sakit internasional. Betul, di ya Sanur. biar memberikan kesempatan kepada pemain lokal juga untuk berbenah diri. Jadi saya kira ini sangat positif, sangat baik. Tinggal kita pantau pelaksanaannya. Nah, Menteri siapa namanya? Pak Budi Sadikin ya. Betul. Betul, Pak Budi Sadikin mudah-mudahan dia bisa mengeksekusikan izin yang sudah diberikan oleh Prabowo bisa secepatnya. Setuju, bagaimana mereka mengkoordinasi sekaligus ini akan menjadi bagian dari FDI di Indonesia karena investasi asing akan masuk. Juga saya pikir university juga dibuka supaya pelayanan jasa kesehatan, pendidikan kita yang masih kita mengeluh biar asing masuk. Bahkan saya juga merekomendasi ada shipping line dari luar negeri, dari asing. Shipping line. Karena di lokal kita biaya transportasi itu luar biasa tinggi. Dengan alasan shipping line selalu mengatakan konsentrasi ekonomi ada di Jawa. Begitu kapal kirim ke luar Jawa, kembalinya kontainer kosong lebih banyak. Sehingga dia bebankan tarif 2 kali jalan di dalam 1 kali perjalanan. Itu adalah alasan mereka. Biar asing juga masuk. Kita lihat bagaimana saingan. Saya pikir ini hal yang baik. Cuma kita sama-sama pantau pelaksanaannya. Kalau bisa secepatnya, bagaimana supaya bisa realisasikan. Juga satu lagi yang saya ingin utarakan, ini baru 1-2 hari kemarin Prabowo ada bilang yang beras oplos. Langsung udah perintah ke Kapolri sama Jaksa Agung untuk eksekusinya segera. Langsung cepat bergerak Kapolri, Jaksa Agung, tampilkan nama-nama mereka. Siapa-siapa aja yang terlibat, langsung eksekusinya seperti apa. Kalau nggak salah hari ini si Menteri yang Zulkifli udah mulai ada statement. Lihat bawahannya, yang ini kita lihat. Bahkan Pak Prabowo berani tuding beras oplos, jangan takut untuk tuding Pertamina. Siapa aktor intelektualnya? Tangkap. Udah DPO kejar. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini yang kita lihat.
Ini Pak Prabowo baru keluar dan anak buahnya kerja yang kita ingin dia hasilnya, bro. Setuju, Pak. Selanjutnya, bro. Asing apa asing? Hah? Tiru aja, Seng. Biarin masuk. Jadi gini jangan lo masuk aja gitu. Lo masuk, lo ikut berantem, ikut tonjok-tonjokan, ikut iniin pasien, terus orang sini lo gak dapet apa-apa, udah cuma begitu doang, ya kan? Dapat pasien, kasih obat, jebret, persaingan lo berantem, yang pasti RS lokal kalah, nggak mungkin nggak kalah. Oke. Ya kan, lo mau pakai siapa? Apa Gatot Subroto gitu, yang lo bilang alatnya paling lengkap gitu, apa siapa tuh kan? Karena dulu dokter Terawan kan, ya kan? Iya. Ya kan, lo taruh lalu di sana paling lengkap PON gitu, lo taruh RSCM gitu, mau banggain gitu UI. Nah, kalah lah, nggak Gerindra lah. Iya. Jadi gini loh, kalau RS asing itu mereka mau datang, suruh terima BPJS. Iya, benar. Ya benar dong. Iya. Satu, lu terima BPJS. Yang kedua, lu terima itu orang-orang residen yang mau spesialis. Iya. Ya dong. Ya. Bener dong. Benar. Lu harus turut aktif dalam pendidikan. Ya kan? Kalau nggak buat apa? Nggak ada transfer ilmu di sini. Betul. Transfer knowledge. Ya betul kan? itu. Buat apa? Lu cuma istilahnya cuma apa? Ya cuma tonjok-tonjokan doang. Lu nggak memberi, nggak berkontribusi terhadap pembangunan negara. Iya. Ya kan? Lu bilang apa dokter lu kurang, ya kan sini kan? Terus lu mau pakai asing ya boleh. Pakai asing, pakai siapa, nggak apa-apa. Tapi kalau lo cuma tanda tangan kontrak terus sudah gitu dapat duit terus kabur, udah nggak ada ininya. Buat orang nggak ada timbal baliknya. Buat apa? Ya kan? Lu jualan obat lu, kalau obat lu bener, kalau obat lu ternyata ilegal, ya kan? Kayak sekarang banyak makanan ilegal, barang-barang ilegal, penyakitan semua. Gagal ginjal misterius, itu harus diusut seharusnya. Iya. Lo jadi Menkes ngapain? Harusnya ngusut yang begituan, itu peneliti harus banyak gitu. Kenapa lu bisa gagal ginjal misterius? Kalau karena vaksin corona, post vaksin, atau kenapa? Itulah haruslah. Jangan cuma wacana terus udah diterima, tapi dengan ketentuan gitu loh, timbal balik lo harus ikut mendidik masyarakat, mendidik rakyat gitu. Ya kan? Lo dapat duit, kita dapat kapoknya. Iya, dapat benefitnya. Gitu. Ini dapat kapoknya. udah bayar diocehin. Ngerti kagak? Nggak ngerti. Udah bayar diocehin. Ya benar, kayak lo kuliah, udah lo bayar, lo diocehin, ngerti kagak? Kagak. Karena kayak gue, petani kan, kalau nggak metik ya paling di bawah pohon kan, pohonnya di atas gue. Enggak, maksudnya itu gue di bawah pohon gitu loh. Iya. Kayak gitu bang. Ya makanya bang ya. Rumah sakit asing ikut bersaing. Cakep. Rakyat mudah-mudahan tidak pusing. Ya, itu dia. Tidak tetap miring. Dan tidak jadi Xi Jinping. Nyambung terus. Cakep. Ya, jadi setuju ya. Rumah sakit asing masuk ya. Yang jadi masalah kan sebenarnya buat kita kan asal harganya bagus ya, miring kan. Ya bisa pakai BPJS juga. Jadi jangan cuman untuk orang-orang yang kaya doang. Iya. Itu yang penting harus dijaga. Tapi yang jelas kan yang jadi masalah kan di Indonesia kan kenapa bisa jadi mahal. Tadi pagi kan Dr. Andreas ngomong. Iya. Apa pajak itu alat-alat rumah sakit dipajakin. Iya. Gimana bisa jadi murah gitu kan? Iya. Sekarang kita lihat rumah sakit asing benar nggak bisa efisiensi dan dapat rakyat tuh bisa dapat harga yang miring kan? Itu aja sih. Itu ya kalau saya antara setuju dan enggak. Katanya Bung BR itu anti asing. Kok ngasih kesempatan ke asing gimana Bung BR?
Jangan gitu dong, harus sportif dong. Iya. Sekarang yang jadi masalah apa? Saya ini kan akhir-akhir ini saya udah mondar-mandir keluar masuk rumah sakit. Iya. Berusaha untuk istri saya. Iya, namanya juga pitung ya Pak ya. Iya, itu udah maklum lah. Iya. Ini saya bicara pengalaman bukan ilmiah karena bukan orang akademisi. Jadi lu keluar masuk ke 50-60 dokter di sini tuh tidak ada kepastian penyakitnya. Kemudian saya berobat ke Pineng. Itu ini kita ngomongin di luar BPJS ya. Iya. Ke Pineng itu langsung keputusannya penyakitnya ini stadium sekian. Udah cuma sekali datang aja. Iya. Nah, selalu diobatin, besoknya sudah datang lagi. Besok datang lagi tuh udah nggak bayar. Kalau di sini kan besok datang bayar lagi dong. Oh gitu. Iya, datang udah nggak bayar. Dok berapa nih? Oh ya nggak bayar, udah bayar kemarin. Kebetulan saya rumah sakitnya mungkin termasuk yang paling bagus lah. Ya. Di Pinang itu. Jadi ada after sale service ya Pak? Jadi begini, yang beda itu menurut saya dokternya sama, pinternya sama, ininya sama, tapi alatnya yang beda. Oke, I see. Di sini tidak ada alat. Saya sampai sekarang habis berobat sana diomelin sama dokternya. Udah nggak usah berobat sini, ngapain buang duit? Kesini 4 orang naik pesawat, naik hotel. Periksa ke dokter sana dikasih tahu alamatnya, balik ke PON. Nah sekarang kan mereka juga belum tentu senang loh kita berobat sama semua numpuk-numpuk gak jelas ngabisin duit kan. Nah akhirnya kan saya berobat ke PON sekarang. Nah belakangnya saya berobat lagi lewat BPJS ke rumah sakit persahabatan. Kita buka aja biar kita tahu nih. Iya. Ternyata rumah sakit kita tuh nggak kalah mewah dengan rumah sakit di Pineng. Tidak kalah mewah. Apalagi Karolus itu luar biasa bagusnya. Dan persahabatan nih dulunya saya pikir jelek, wah sekarang hebat banget. Servis bagus, semuanya bagus. Nah sekarang apa yang bikin masalah? Kalau tanpa BPJS itu kan memang mahal. Di sana Pinang rumah sakit paling mahal itu saya bayar cuma Rp400.000 kali rupiah. Itu rumah sakit paling mahal tuh ya? Paling mahal. Obat-obatnya juga nggak terlalu mahal. Malah di sini yang paling mahal. Dan sekarang saya berobat di PON itu ya. Obat di PON itu lebih murah daripada di apotek luar. Saya ini juga agak heran juga. Serius tuh Pak? Serius, saya beli namanya Recruit itu cuma 225, di apotek luar itu 450. Jadi memang sebetulnya rumah sakit kita tuh udah banyak perbaikan. Cuman mungkin pemerintah tidak tahu atau kita sendiri yang nggak mau didisiplinkan. Karena kadang besok itu kan ada peraturan. Iya benar Pak. Maksimal 2 orang, ada yang ngotot. Iya. Ada yang ribut Mas Sapang kemarin di persahabatan. Benar. Mintanya 3-4 orang masuk, kami bantuin. Udah ada peraturan 2 orang, nggak boleh lebih. Jadi maju mundurnya rumah sakit tergantung kita juga. Iya. Pertama disiplin dokter, kedua suster, ketiga obat, keempatnya farmasi. Kalau itu diperbaiki, menurut saya nggak perlu rumah sakit asing. Itu Bang Ber. Dan satu hal lagi yang penting nih. Kalau di Pinang itu dokter nungguin pasien. Kalau di sini kan pasien yang nungguin dokter. Iya, itu kelebihannya. Itu Bang Ber, pengalaman saya sedikit, mungkin bisa buat contoh yang lain. Buat gue nih ya bro, lihatnya begini nih. Ini kan target marketnya berarti piramid paling atas bro. Orang kaya gitu ya. Bukan market bawah. Gua nggak tahu deh. Itu kalau asing buka, apakah melayani market bawah? Gua juga nggak ngerti. Betul nggak bro? Tadi pagi juga ada rame, tadi juga kecolek. BPJS dilayanin kagak? Yang buka nggak layan BPJS, podo wae sami mawon ya nggak? Buat sekarang yang butuh akses kesehatan itu kan sebenarnya rakyat-rakyat bawah, betul nggak? Kalau orang kaya mah, aduh duitnya unlimited, nggak usah pusing menurut gua, ya nggak? Karena ujung-ujungnya bakal lebih murah, ya nggak di Indo. Haruskah dia impor obat dari sono lagi kah? Kan gitu ya bro. Kita udah tahu obat di sini mahal, dikuasai kartel, ya nggak? Semua kayak contoh nih ya bro, yang gua tahu ya. Obat kanker ini patennya udah mau habis nih. Udah mau habis atau baru akan habis. Jadi
harusnya itu murah, ya nggak? Karena gue kemarin banyak ngobrol sama teman-teman yang di farmasi itu, Sanofi segala tuh yang pegang patennya tuh, ya nggak? Kalau patennya bisa jadi generik, itu bagus, betul nggak bro? Nah pemerintah tuh harus concern ke yang begini-begini, bangun rumah sakit yang khusus kalau perlu bikin 10 hektar, ya nggak? Buat BPJS, jadi nggak usah dimanusiakan bro, ya nggak? Yang berobat, ya nggak, kan kasihan di pingpong kanan kiri, dan cuman mikir devisa betul, ya nggak? Tapi fungsi pemerintah itu pelayanan kesehatan, pendidikan kepada rakyat, betul nggak bro? Setuju. Harus tepat dulu ke sono, ya nggak? Kita bicaranya atas nama rakyat nih, ya nggak? Contoh Husada, terus di Solo ada Dokter Un, ya kan? Banyak. Pak Prabowo janji 300 fakultas kedokteran, ayo direalisasiin. Jangan udah asing masuk fakultas kedokterannya kagak, dia bilang gua udah suruh asing masuk, lah sampai mau dong, ya nggak? Aja kita butuh tenaga dokter banyak, kan gitu, ya nggak? Sama kalau udah bener, habis ini menurut gue ya bro ya, gitu kudu ngimpor hakim sama polisi dari luar juga supaya kasus korupsinya bisa beres, kagak masuk angin bro, masuk angin. Kalau masuk angin dikerokin sama suster impor sih beda ceritanya bro. Ya menurut saya alasan yang diutarakan semua sudah tepat ya. Memang udah saat, harusnya dari dulu ini dilakukan. Berapa banyak devisa, masa pemerintah selama ini buta gitu, nggak bisa lihat. Sampai sekarang baru sadar mau lakuin. Dan bukan cuma soal itu, buat daya saing di sini juga jadi lebih baik. Sekarang rumah sakit di sini sampai saat ini tidak ada perbaikan. Banyak sekali orang jadi korban. Dokter-dokter yang bagus juga ya berasa tidak ada saingan, jadi semena-mena juga. Ongkosnya pun juga sudah mahal sekarang, dokter-dokter bagus. Sebaiknya memang iklim persaingan ini semakin baik untuk konsumen, terutama buat rakyat ya. Daripada selalu buang uang ke luar negeri terus, belum lagi hotel, belum lagi belanja, makan dan lain-lain. Itu penghematan yang luar biasa. Ini sangat baik, harusnya segera dilakukan. Jauh lebih baik kalau itu di centralize di satu kota, mungkin di Bali. Atau di satu kota yang memang khusus buat medikasi. Itu aja. Jadi gini Mbak, rumah sakit luar yang ingin dioperasikan di Indonesia itu memang bagus sekali sih. Ya, artinya harusnya dari dulu ya diciptakan iklim seperti itu gitu loh. Jadi orang-orang luar, orang-orang yang domestik yang di dalam yang percaya pada mandate rumah sakit luar itu harusnya tertanam untuk tidak pergi lagi keluar ya. Di Indonesia ini udah ada gitu loh, kalau jadi direalisasikan. Jadi ini umpan balik yang baik ya, nggak perlu keluar negeri untuk berobat, menghemat biaya. Di samping juga belajar, dokter-dokter Indonesia bisa belajar dari pengetahuan basic knowledge kesehatan yang lebih tinggi dengan teknologi yang lebih baik, mungkin begitu. Cuma yang dipikirkan sekarang Mbak Mary, apakah bisa menggunakan BPJS? Nah ini korelasinya kan saya kira nggak bisa ya. Karena ada beberapa rumah sakit tertentu di Jakarta aja atau di berbagai daerah di Indonesia ini tidak ingin berkooperasi dengan menggunakan BPJS, walaupun asalnya memang tadinya dipertentangkan, bahkan dilarang oleh pemerintah kita melalui Departemen Kesehatan. Jadi saya kira itu aja sih. Iya, sebenarnya rumah sakit asing yang beroperasi bulan Juni kemarin kan udah ada itu di Bali International Hospital. Itu joinan antara Pertamina dengan Icon. Dan itu udah dimulai itu. Sepertinya memang harus segera. Kenapa nggak dari dulu kita adakan seperti itu? Jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Ya, mudah-mudahan di Jakarta juga segera secepatnya, sehingga orang nggak perlu rame-rame berobat ke Malaysia atau ke Singapura atau bahkan ke Thailand. Di Asia Tenggara kita udah ada di Jakarta gitu. Ya.
itu jauh lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu. Dan yang paling penting juga BPOM nih, BPOM. Obat dari BPOM itu jangan seperti mafia gitu loh. Dia semua harus melalui BPOM. Sehingga obat-obat yang kalau rumah sakit internasional beroperasi di Indonesia juga harus melalui kayak beginian, yang harus izinnya semua harus melalui BPOM, yang notabene masih ada kontrak-kontrak dengan obat-obat yang zaman bahla. Akhirnya obat-obat yang baru pun nggak bisa dipakai oleh rumah sakit internasionalnya. Sama aja bohong itu ntar. Kembali ke lagi ya. Jadi menurut saya ini Pak Prabowo bagus, ya kan. Jadi dia punya ide bagus melalui Pak Budi Sadikin yang kesehatan. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri banyak dokter-dokter yang bagus, orang-orang pinter. Tapi kita bertanya kenapa mereka kok tidak diterima di Indonesia ini. Dan saya melihatnya ada ikatan dokter yang mempersulit itu. Sepertinya merasa tersaingi gitu sama orang-orang pinter ini. Jadi mereka sulit buka praktek. Akhirnya mereka dipakai di Malaysia, di Singapura. Dan pertanyaan kedua, kenapa harga di luar negeri lebih murah daripada di Indonesia? Ada apa? Ya kan? Jadi sebenarnya Menteri Kesehatan sendiri kesulitan, ya kan? Sampai pernah waktu itu ada ingin membangun universitas kedokteran apa gitu di UI, ditolak, katanya susah lah, apalah alasannya, gitu kan. Lalu ada lagi mahasiswa anestesi yang meninggal itu, ya kan, karena dibully, ya kan. Itu kan mahasiswa kedokteran juga kan. Gitu. Itu sebenarnya ada apa di negeri Indonesia ini? Di kedokteran ini ada apa gitu loh? Ada jaringan apa sehingga orang-orang pinter Indonesia keluar? Contohnya lagi Dokter Terawan, dia punya obat COVID. Kenapa nggak diterima? Ditolak. Seperti dipersulit lah, beginilah begitu, bahkan diancam mau dicabut apanya lah, lisensinya segala. Kenapa begitu? Kenapa itu bisa terjadi di Indonesia? Ya kan? Di Indonesia dokter-dokternya begitu jahat sekali, sesama dokter, sesama profesi. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Makanya jangan heran kalau orang pergi ke Malaysia, ke Singapura, biaya lebih murah. Aduh, sedih kita melihat Indonesia seperti ini. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka, nggak melihat kepentingan masyarakat seperti apa kesehatan. Lihat RSUD-nya bagus, anggarannya ada, tapi manajemennya berantakan lah. Ya kan, menunggu lama, dipingpong ke sana, dipingpong ke sini. Kenapa bisa begitu? Kenapa itu terjadi? Dan saya merasa Menteri Kesehatan juga kesulitan untuk mengurus itu, karena sepertinya ada jaringan yang mempersulit itu, ada jaringan yang bisa mengambil keputusan memutuskan kesehatan di Indonesia selain Menteri Kesehatan. Itu aja, terima kasih. Menyoroti hal ini, saya ada sesuatu yang mungkin saya mau klarifikasi, benar atau enggak ya? Oke, apakah itu? Setahu saya, Rumah Sakit Premier Jatinegara itu terafiliasi dengan Australia juga asing. Jadi servisnya bagus sih. Even untuk BPJS mereka bagus. Jadi maksudnya gini, kalau kita dengar satu ungkapan uang itu tidak kenal negara ya. Jadi servis yang manapun yang bagus harusnya kita appreciate ya. Setuju. Memang jadi masalah yang seperti Pak Tony bilang tadi, BPJS bisa diterima nggak? Sejauh ini kan memang BPJS bisa tahu saya di Premier Jatinegara tuh bisa diterima. Bahkan lama saya itu servis pakai BPJS. Kalau kadang-kadang kita pakai yang normal bayarnya ya, yang pribadi. Tapi yang jelas sih sesuai dengan tadi beberapa ya udah ngomong bahwa rumah sakit Indonesia itu mahal karena apa? Karena pajak kan? Pajaknya besar, biaya obat besar. Terus kemudian Pak Andreas bilang katanya itu apa? Alat kesehatan. Impor barang, impor peralatan rumah sakit dengan barang mewah itu kan harusnya kan pemerintah
membedakan ya antara barang-barang seperti itu, karena itu kan untuk pelayanan ya. Jadi jangan dikenakan barang mewah, itu sebenarnya juga. Dan yang jadi masalah kan kita bisa pikir gitu. Kalau selama ini orang-orang yang biasa ke luar negeri katanya biasa di Penang dengan rumah sakit A misalkan harganya sekian, kalau setelah masuk ke Indonesia apakah jadi sama nggak gitu? Kalau tidak sama artinya ekonomi kita memang berbiaya tinggi kan. Iya. Kalau berbiaya tinggi artinya kan ada apa di situ? Balik lagi ujung-ujungnya korupsi atau apa? Jadi biaya tinggi ini harus dipangkas. Ujung-ujungnya ya kemana ada yang mengusulkan berantas korupsi ya, itu yang paling utama sih. Iya betul. The main problem di Indonesia ini adalah itu ya. Oke. Siap. Gini, saya melihatnya ini menurut saya kabar baik. Karena Prabowo sudah mengucapkan resmi polisi negara, polisi pemerintah untuk membuka akses kepada rumah sakit asing untuk masuk. Ini tentu kabar yang baik sekali, dan ini salah satu teori ekonomi membuat harga semakin baik, membuat servis dan lain-lain akan semakin baik dengan menghilangkan monopoli. Tentu dengan ada izin ini baik, tetapi setelah Presiden ucap gini, lebih baik menurut saya PAS FM juga mulai mengamati atau lebih fokus kita-kita ini kepada penerapannya. Kalau seorang Menteri Budi Sadikin menurut saya profesional oke. Tetapi jangan salah, kebijakan ini banyak pihak yang nggak suka di Indonesia. Mungkin ada ID nggak suka, mungkin juga ada konglomerasi yang membuat rumah sakit di sini juga nggak suka. Mungkin nanti ada hambatan di peraturan dan lain-lain. Nah, kita juga saya pikir bertugas untuk memantau pergerakannya. Karena seorang Prabowo dia nggak bisa sampai teknis di bawah. Seorang Budi Sadikin tentu bisa perintah. Kalau di bawah ada gangguan ini pun menghambat. Tetapi secara keseluruhan ini sangat baik. Lantas saya juga mau menggarisbawahi beberapa waktu terakhir ini Prabowo cukup banyak memberikan statement yang cenderung memerintah bawahannya untuk melakukan pembersihan korupsi. Antara lain yang terbaru itu kalau nggak salah waktu di NU itu mengenai beras oplosan. Perintah itu jelas sudah ke Kejaksaan, ke Kapolri. Nah, saya pikir kita di sini bukan sekedar atau semata-mata tertuju kepada Prabowo. Kita di sini juga harus memantau anak buah mereka bagaimana melakukannya. Dan masukan kita untuk mendukung Prabowo. Kalau you punya anak buah tidak mau mengikuti arahan Anda, peringatan boleh sekali, 2 kali. Setelah itu eksekusi, pecat. Karena kita ingin semua berkesinambungan. Kalau kita pantau ucapan Prabowo belakang ini, ya walaupun kita sering bilang omong-omong, tetapi perintahnya udah cukup tegas. Cuma eksekusinya bawahan dia. Sama, kita di perusahaan juga sama. Satu, kebijakan kita belum tentu bisa terlaksana dengan baik kalau di dalam teknisnya itu anak buah tidak mau jalan. Jadi kita pantau sama-sama, betul kita pantau sama-sama termasuk aturan-aturan, dan kalau kita melihat ada pihak-pihak mana yang mencoba menghambat izin, kemudian coba ada yang main-main lagi, kita suarakan terus di sini. Jadi saya pikir ini yang terbaik yang kita lakukan melalui BO ini dan PAS FM. Kembali sis, tolong diperjelas spesialis apa sis? Saya juga ingin berobat ke sana nih. Kalau menurut saya sih memang benar, memang bagus sih kalau ada rumah sakit asing yang diizinkan masuk ke Indonesia ya, sebagai komparasi istilahnya pembanding daripada produk-produk kita sendiri, tenaga kesehatan kita sendiri. Jadi kita juga harus belajar dari mereka sistem pelayanannya. Cuman agak worry juga sih bahwa rumah sakit asing itu kalau apalagi yang kelas atas ya, itu pasti segmennya yang menengah atas juga. Nah, tidak apa-apa kalau memang rumah sakit swastanya harus diajar juga, karena kita kan rumah sakit kita kan terkenal mahal ya. Iya, memang terkenal mahal. Mereka harus diberi pesaing supaya mereka bisa memperbaiki diri mereka sendiri sehingga value for money-nya jadi gitu loh. Mereka
pasien itu punya value for money gitu loh. Artinya dia belanja ya dia tahu dia mendapatkan hal yang dia inginkan dengan kepuasan yang tinggi gitu loh. Setuju. Menurut saya sih itu nggak apa-apa, memang bagus banget. Cuman kalau bisa teknologi mereka juga yang handal itu dari luar juga dimasukkan ke Indonesia sehingga kita juga bisa upgrade teknologi kesehatan kita. Betul. Nah itu yang penting. Nah cuman tetap saja dalam hal tenaga kesehatan jadi serba sulit ya. Serba sulitnya dalam hal ini adalah nggak mungkin kan tenaga kesehatan dari luar sana datang semua ke sini. Itu kecil kemungkinan. Karena apa? Karena kalau kita ngomong tentang dunia kesehatan itu ada yang namanya pengabdian tadi. BPJS itu nggak besar, penghasilannya nggak besar. Kalau dari sisi rumah sakit, apalagi ya banyak ininya ya, banyak menurut saya banyak hal yang perlu diperhatikan dalam hal BPJS itu. Jadi itu memang untuk kelas bawah. Kalau rumah sakit luar negeri, ya di rumah sakit luar yang datang itu pasti yang menengah, dia mengambil pasar menengah atas. Jadi memang rumah sakit besar di Indonesia wajib belajar dan siap-siap mempersiapkan diri untuk mendapatkan pesaing. Sangat bagus sih sebenarnya. Menurut saya ya. Tenang, nih baru ketemu yang bikin naik darah nih. Apa nih? Iya. Apa tuh? Nah, ini saya kan emang pakai asuransi, jadi kebetulan ya nggak masalah ya. Jadi itu saya bandingkan aja kayak obat antiseptik itu. Kalau kita lihat di yang lokal itu, yang betadine gitu-gitu paling 50.000. Kalau misalnya dari rumah sakit, itu kan merek dari luar. Tapi saya lihat juga ada diimpor dari perusahaan dalam negeri gitu loh. Itu harganya 500.000 Mbak Nena. Oh my god. Padahal dengan kandungan yang sama tapi dia produk impor gitu. Iya, jadi ya mungkin ya kalau asuransi, kalau orang pakai asuransi nggak masalah. Tapi menurut saya ini udah terlalu jauh disparitas perbedaannya. Harganya terlalu tinggi. Oke, terus? Bahkan yang Trump aja kan, dia kan ada minta tuh negara-negara yang pengimpor obat itu mereka harus jual di luar itu harganya sama dengan di Amerika. Karena ada obat yang sama, tuh harganya bisa lebih mahal gitu loh. Kan dia nggak mau ada middleman, dia bilang. Jadi harus langsung business to business gitu. Jadi menurut saya ini memang obat kenapa bisa jadi mahal. Dan itu yang saya lihat kayaknya yang izin rumah sakit ini untuk kalangan mungkin yang punya asuransi atau yang menengah ke atas sih. Bisa jadi. Kalau BPJS menurut saya kalau diwajibkan dia harus BPJS juga. Saya juga lihat BPJS itu agak susah ya. Kita kalau misalnya di Jakarta Barat ke utara intinya ke tempat lain itu kan ribet ngurusnya. Kalau misalnya itu kalau nggak ada alatnya baru bisa pindah. Tapi kan harus minta rujukan. Jadi maksud saya prosesnya take times ya. Berharap BPJS ya. Kalau misalnya yang tinggalnya satu kecamatan ya mungkin bisa kali. Tapi kalau yang beda kecamatan belum tentu gampang ngurusnya sih gitu. Itu rumah sakit asing mau masuk ke Indonesia, Mbak? Iya, Pak. Kalau rumah sakit asing masuk ke Indonesia, syarat utamanya itu pelayanan BPJS itu 20% minimal harus ada, Mbak. Iya, siap. Jangan dibebaskan mereka bercokol tanpa pelayanan masyarakat jelata. Itu harus. Ya. Cuma itu saja, Mbak. Saya minta tolong kalau memang betul direalisasikan rumah sakit asing ini pelayanan BPJS untuk pelayanan rakyat jelata itu harus diadakan 20% minimal. Bagus-bagus 40-60 lah. Dan dokter-dokternya juga dibatasin. Tidak boleh dokter-dokter dari asing semua. Dokter kita yang bagus-bagus juga ada. Spesialisnya ada juga. Jadi jangan mereka yang mengatur, kita yang mengatur mereka, karena ini rumah kita. Jangan sampai kita diatur oleh mereka. Begitu saja, Mbak. Terima kasih. Izin menanggapi, saya akan merangkum tadi mungkin ada beberapa yang disampaikan. Seringkali mungkin muncul pertanyaan, kenapa pelayanan kesehatan di luar negeri lebih akurat, lebih cepat, dan lebih murah.
Itu kan yang jadi nganu kan concernnya itu. Nah, saya akan jawab secara singkat. Jadi untuk keakuratan diagnosis itu kita kan harus melakukan 3 hal, Kak Nena. Jadi untuk menegakkan diagnosis itu kita butuh anamnesis atau wawancara. Jadi mulai dari riwayat penyakit saat ini bagaimana, riwayat penyakit dahulu bagaimana, riwayat penyakit keluarganya bagaimana, gejala itu, terus ada yang kita kenal sebagai Sacred Seven. Sacred Seven itu berarti ada 7 parameter yang harus kita investigasi, kita tanyakan. Nah, yang kedua, setelah melakukan anamnesis, kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan terhadap tanda-tanda dan gejala yang muncul di dalam fisik kita. Itu kita kan sudah bisa melakukan, dengan baik. Nah, yang jadi masalah yang ketiga, yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dalam hal ini biasanya adalah laboratorium dan juga radiologis. Laboratorium itu mulai dari yang dasar, pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, terus pemeriksaan feses dan lain sebagainya. Terus sama radiologi mulai dari yang sederhana juga, misalnya ronsen, terus habis itu USG, atau bahkan sampai yang canggih, ada MSCT, ada MRI dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok bisa lebih akurat? Karena kalau karena saya juga sudah ada pengalaman ya, Kak Nena ya, untuk mengkonsulkan anak saya di sana, ya benar-benar dilakukan semuanya, Kak Nena. Jadi sampai pemeriksaan yang penunjang itu dilakukan, sehingga ketika menarik satu kesimpulan itu diagnosisnya oke. Coba kalau misalnya Kak Nena hanya anamnesa saja, saya demamnya sekian hari, kemungkinannya diferensial diagnosanya banyak banget, Kak Nena. Demam sekian hari itu bisa DB, bisa tipes, bisa mungkin hepatitis, bisa cuma hanya sekedar infeksi saluran kemih, banyak banget gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa menyingkirkan diferensial diagnosis untuk menuju ke diagnosis pasti? Itu yang masalah akurasi. Masalah kecepatan, kenapa kok lebih cepat di sini lebih lelet? Karena ketersediaannya, Kak Nena, di sana one day service, Kak Nena. Artinya begitu putuskan harus melakukan pemeriksaan A, B, C, D, di rumah sakitnya ada. Makanya tadi Bu Akbar menyampaikan rumah sakit itu modelnya banyak. Yes, betul. Nah, kalau di sini kadang kan peralatannya tidak tersedia, apalagi di daerah. Dan yang ketiga, kenapa bisa lebih mahal? Nah, lebih mahalnya itu karena yang bolak-balik saya sampaikan di sini, alat medis dan juga yang lain sebagainya itu kena pajak seperti PPNBM, barang mewah. Nah, makanya untuk pembuat regulasi, ayo dong untuk alat-alat medis yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat itu harusnya bisa di free daripada PPN DTP-nya untuk mobil listrik. Itu aja sih, Kak Nena. Ada beberapa catatan ya, Mbak ya. Sebetulnya ini kan RI 1 Pak D Bowo ya. Kalau Pak D Bowo lah, Om Jowo. Pak D Bowo ini kan menginisiasi ya dibukanya rumah sakit standar rumah sakit internasional. Rumah sakit asing masuk ke Indonesia. Rumah sakit asing ya. Beda dengan yang di Bali ya, Mbak ya, itu rumah sakit internasional di Bali ya. Itu punya Indonesia ya, Bali International Hospital ya. Nah, itu sebetulnya kedepannya ya, kalau memang dibuka pastinya ada payung hukumnya yang pertama ya kan, yang mengatur undang-undangnya lah ya. Jadi ya tadi yang seperti sudah diulas sama Pak Andreas, itu catatan-catatan seperti alat kesehatan ya, Mbak ya, ALKES ya. Waktu saya operasi itu juga memang ya, untuk pencarian alatnya aja saja memang agak sulit ya, Mbak ya. Jadi makin tadi pajak ya. Kenapa? Tidak hanya alat kesehatan, saya rasa semua rumah sakit di Indonesia yang memang tujuannya untuk
kemaslahatan orang banyak ya Mbak ya, terutama kesehatan kan anggarannya juga kan dari APBN itu kan 20% ya, untuk pendidikan dan kesehatan seharusnya lebih diprioritaskan lah ya anggarannya. Kalau pendidikan 20% kalau nggak salah ya. Nah kalau kesehatan kenapa tidak juga ditambah skala prioritas? Kenapa? Kalau buat saya, kayak saya merenung ya, kalau untuk rumah sakit saja dan alat kesehatan dan A sampai Z-nya itu sampai dikenakan pajak tinggi itu terlalu katanya ya. Kalau kata Bu Oma itu terlalu gitu. Keterlaluan Mbak ya. Karena ini imbasnya ke pasien gitu kan yang ditanggung gitu ya. Jadi memang pendidikan kesehatan ini harus lebih bisa terjangkau ya. Nah, tadi saya juga simak idealnya kita kan jauh dari ideal Mbak untuk tenaga nakes ya kan? Tadi Pak Andra sudah katakan idealnya kan 1:500 harusnya ya. 1:1000 untuk WHO. Standar WHO. Tapi yang tersedia di tanah air kita ini 1:2000. Nah, berapa overloadnya? Mereka lemburnya lebih ekstra daripada Mbak Nena nih saya rasa ya. Mereka pasti keteteran Mbak, capek ya. Saya juga punya kebetulan saudara dokter itu bagaimana di IGD ya Mbak menangani pasien sampai lembur-lembur, mungkin mereka menangani banyak orang tapi keluarga sendiri kadang juga enggak ya karena saking overloadnya Mbak. Kasihan juga gitu loh kerja lembur, mereka sendiri kadang bisa sakit gitu loh kalau sampai ini kan jauh dari ideal. Nah jadi kedepannya perlu ini beasiswa khusus sekolah. Nah ini pabriknya Mbak, pabrik dokternya ini yang perlu diperbanyak ya. Saya rasa kualitas SDM kita itu nggak jauh kok dari luar gitu ya, banyak bocah-bocah pintar gitu ya. Jadi lebih beasiswa yang untuk program jurusan kedokteran itu lebih diperbanyak supaya supaya lebih ideal. Jadi mereka juga nggak overload kerjanya, nggak lembur. Itu stres tingkat tinggi loh Mbak kalau sampai itu satu pasien itu satu dokter menghandle berapa pasien. Kasihan gitu kan, kita bukan robot juga ya. Itu perlu dicetak ke depannya. Jadi harus ada achieve target nih Pak Nibowo juga ya untuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Jadi bagaimana dokter-dokter yang tersedia itu ideal, terutama nakes juga ya Mbak, perawat ya. Yang saya cermati juga Mbak, kalau nakes kita, saya kebetulan punya kerabat juga. Nakes kita tuh perawat kalau di luar negeri ya Mbak, di contoh waktu itu ada kerabat saya di Taiwan, itu tetap Mbak, mereka itu punya, kita kan negara berdaulat, kita harus berdaulat juga. Kalau di luar rumah sakitnya, itu tenaga kesehatan dari luar importnya, misalnya mereka ini butuh perawat nih dari Indonesia, itu hanya untuk jam malam Mbak. Iya, hanya untuk jam malam perawat-perawat kita, nurses itu ya. Nah, jadi tetap mereka berdaulat. Jadi nakes-nakes yang lokal ya, yang dari lokal itu tetap mereka jam kerja, karena mereka juga harus diatur itunya ya Mbak ya, stamina-nya ya kan, ininya. Tetap mereka yang, dan ada beberapa SOP juga nggak boleh suntik ini suntik ya, saya nggak paham lah ya teknisnya itu ya. Jadi tetap mereka yang berdaulat. Nah ini yang harus kita buat payung hukumnya jelas. Jadi nanti kedepannya kita yang punya rumah sakit seperti di Penang dan Singapura dan lain-lain ya toh, negara kita luas gitu. Jadi tadi saya sepakat Pak, siapa tadi pagi itu perlu ada transfer knowledge dan teknologi. Itu oke, kita sekarang belajar, tapi lama-lama kita harus punya sendiri Mbak ke depannya ya. Nggak pernah gini nggak Bu? Pernah inget nggak kita waktu kecil-kecil dulu tuh, hampir almost more than 70% lah ya, anak-anak kecil kita selalu cita-citanya ingin menjadi dokter. Iya betul. Betul, kalau nggak dokter pilot. Benar nggak? Iya benar. Dokter pilot. Yang sebagiannya yang laler-laler itulah, yang sebagiannya betul. Yang berseragam lah. Nah kenapa? Yang pertama kayak gue nih, gue dulu diajak sama nyokap sama orang tua berobat. Gue nggak tahu itu orang bisa nyembuhin, tuntun, etik, ramah, friendly, menyenangkan. Orang jadi dokter, rapi, bersih, cara ngomongnya tertata lah, terus kilau mukanya kan segala macam. Cara mereka membelai, menyentuh dengan bahasa, dengan gesturnya kan, itu
itu terjadi. Akhirnya rata-rata anak-anak dulu pengennya jadi dokter. Tapi hari ini gue nggak ngerti apa yang salah sama Republik. Ya jadi tuh dipacu orang tuanya buat itu, jadi orientasinya tuh gimana cara dapat duit cepat, dapat duit banyak, nggak capek, dan apapun caranya. Akhirnya banyak cara untuk menjadi Roma tuh dari macam arah. Jadi kualitas hilang, terus lagi nggak ada motivasi buat lebih baik, nggak ada buat ngabdi. Kemarin nyambung juga tuh sama ASN. ASN juga sama, gimana mau jadi ngabdi gitu. Orang dia keluarin duit kok, gimana cara balik duit, ngeruk duit jadi gitu. Dokter hari ini menyedihkan di kita ya, Pak. Apalagi yang di daerah-daerah, lihat deh Bu, gua kan banyak turun ke bawah Bu, yang orang pengen harus punya dokter, mereka harus ke rumah sakit besar, mereka kan harus praktek dulu di wilayah. Itu benar-benar udah kayak kelinci percobaan itu orang-orang daerah, orang-orang desa. Bener banget itu. Cara ngomong dia, cara berpakaian dia, cara dia menyampaikan, benar-benar nggak diorangin. Makanya ini asosiasi yang nggak ada hari ini kemana? Apa nggak ada QC buat orang-orang anak-anak yang menjadi calon dokter atau institusi pembentuk yang menjadi dokter gitu? Mereka ngapain aja di kampus tuh, ngapain apa yang dipelajarin? Kalau ada cara instan yang dihadirkan di sini swasta dibawa ke sini, terus kita makin jadi apa? Nggak ada motivasi buat jadi besar jadinya. Semuanya besar tapi nggak ada isinya. Orangnya banyak, kepalanya nggak ada, asetnya banyak, dibawa lari semua. Lagi Bu. Kalau semuanya masuk begitu saja itu mungkin tidak bagus juga. Tapi kalau dipilih yang memang rumah sakit yang mempunyai reputasi sama sistem yang baik, silakan. Cuman menurut saya sekalian dokternya dari sana. Nah, kenapa saya begitu, Bu? Saya punya pengalaman sendiri hal-hal ini di Indonesia. Bapak saya sakit di rumah sakit sampai 1,5 bulan, ya akhirnya meninggal. Karena satu dokter tersebut itu memegang berapa rumah sakit. Saya pikir kapan dia tuh memikirkan penyakit pasien itu dengan baik. Karena satu orang itu megangnya 5 rumah sakit, paling tidaknya 3. Ini benar-benar nyata ini. Kayak begitu. Karena kenapa? Karena dia tuh dokter tuh orientasinya bukan untuk penyembuhan. Ini yang penting nyari uang sebanyak-banyaknya. Itu yang saya lihat itu dengan seperti itu. Dia di depan saya tuh, dia nelpon susternya perawatnya itu. Coba pakai ini dulu. Itu dua botol itu harganya 5 juta. Coba pakai ini dulu ya. Bisa nggak? Loh, coba bayangkan. Kok coba ya? Gitu aja. Kok coba lu. Saya dengar sendiri. Coba dia tuh by phone. Nah, itu. Sekarang kan makanya banyak ke Pinang gitu kan, Penang kayak begitu kan. Karena di situ tuh lebih murah. Nah, kalau misalnya rumah sakit berreputasi, ininya bisa lebih murah, nggak apa-apa. Datang aja ke Indonesia. Saya sendiri tuh rela gitu. Karena saya terus aja kan dokternya gitu. Kemarin aja nih, saya ke rumah sakit. Jempol saya sakit. Saya sudah bilang, "Dok, ini yang satu lagi, ini kan pangkal jempol saya sakit. Terus di ruas atasnya lagi ini juga tidak enak juga. Sekalian dong gini kalau suntiknya bawah sedikit, suntiknya atasnya ini juga disuntik sedikit, itu nih dokter saraf." Dia jamu dokternya di bawah, di sini aja. Ini di bawah aja disuntik. Nah, besok suruh dibawa ke sana lagi. Kan bingung saya. Kenapa nggak sekalian? Kenapa nggak sekalian? Kenapa saya harus 2 kali? Karena kalau disuntik bawah bagus, hilang. Kenapa nih? Sampai sekarang agak nggak gitu enak ininya. Tapi udah ya saya biarin aja lah ininya. Tapi agak mendingan sudah sekarang itu. Dia. Dia tuh harus ini kan kalau bisa ya ini panjang, besok lagi datang lagi gitu. Ya kan? Ya 1.200.000, besok 1.200.000 lagi. Masa kayak begitu ya? Ya.
Bu, saya ada pengalaman ya berobat ke Penang dengan di Indonesia. Oke. Terus dia punya obat, contohnya Lipitor nih yang saya makan obat. Aduh saya lupa deh. Lemak. Terus ya betul lemak. Kolesterol lemak ya. Bedanya harganya jauh benar Bu. Di Penang tuh cuma 120-an, di sini 225-an. Sama-sama obatnya. Oke. Terus saya ke dokter kan, ke dokter jantung, saya tanya, kok dok di Indonesia bisa lebih mahal daripada di luar? Dia bilang mahalnya pajak nih, ini mesti diusul Bu ke pemerintah, kok bisa untuk dokter aja kan dipajakin Bu, tapi akhirnya yang bayar kan konsumen kan Bu. Obat juga sama, jadi mahal ya kena pajak sih. Coba itu boleh diusul Bu ke lembaga konsumen, ke DPR supaya dapat keringanan untuk berobat. Jadi sama di Penang begitu Bu. Baik. Ini medis ya Kak ya. Saya jujur kan orang ekonomi, gak akan touch kebanyakan. Saya cuma mau nyapa semuanya aja, yang peserta BO di sini, di grup semuanya. Saya cuma dikit aja deh, nggak usah banyak dulu, kasih kesempatan nanti ke Pak Dokter ya. Siap. Menurut saya yang harus buka itu pabrik asing, bukan rumah sakit asing. Itu satu ya, pabrik. Terus yang namanya pelayanan kesehatan itu harusnya pemerintah nyiapin untuk rakyatnya. Kalau asing masuk, saya nggak tahu benefitnya bagus atau enggak. Dan karena catatan saya satu, nakesnya juga impor kah? Kan gitu ya Kak? Apa ada transfer knowledge, transfer teknologi? Karena yang ada nanti ujungnya adalah transfer sumber daya kita keluar juga. Uangnya juga karena dia asing, pasti dia akan lariin keluar juga. Itu ya Kak. Saya nggak tahu jujur, kalau untuk saya lebih, karena mungkin saya orang ekonomi, saya ngelihatnya yang terbaik itu ya harus bangun pabrik di sini, bukan rumah sakit. Karena Ahok sendiri dulu mencanangkan sumber waras itu akan jadi rumah sakit kanker terbesar kan. Tetapi politiklah yang akhirnya membuat dia tersungkur ya Kak ya. Cita-cita dia yang baik, yang mulia menjadi gugur karena ulah segelintir orang yang terus dipelihara oleh negara, dibiarkan. Akhirnya apa? Ya inilah yang terjadi. Kalau masalah rumah sakit, aduh, saya sih nggak gitu paham lah. Saya cuma opini berdasarkan yang saya tahu ya, knowledge yang saya punya. Itu loh Kak. Ya, kacamata awam ya. Iya, orang awam. Apakah besok WC umum asing dibuka juga boleh sama Pak Prabowo? Jadi teknik flashingnya muncrat. Oke, terus nyawa gitu, please deh Pak, gitu loh Pak, bikin dong Pak pabrik gitu, bikin apa iklim investasi yang baik itu loh Pak, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau saya karena gini, kampus asing pun juga sekarang gini, dua terpenting pendidikan dan kesehatan ya Kak ya, kita sepakat. Karena itu yang harus negara siapkan. Tapi apa gitu loh. Saya juga nggak tahu apakah memberi benefit ke depannya, kita lihat Kak gitu. Terus pertanyaan terakhir saya, apakah dengan buka rumah sakit ini mereka terima BPJS nggak? Karena mindset saya adalah rakyat. Itu aja Kak. Terima kasih. Setelah pemain pesepak bola asing, naturalisasi. Berapa waktu yang lalu wacana rektor asing ya Nen. Terus apa lagi Nen? Sekarang rumah sakit asing. Pertanyaannya, ada nggak investor yang mau membuka rumah sakit di sini Nen? Itu dulu. Jangan kita udah membuka lebar-lebar nggak ada yang masuk. Kan jadi sia-sia ya, jadi ejekan aja nantinya gitu. Sepertinya Indonesia udah kurang minat untuk menanamkan di sini, itu orang luar udah kurang Nen.
akibat apalagi akhir-akhir ini kan penuh dengan kegaduhan ya. Memang pemerintahnya sendiri yang membuat gaduh kan. Lalu juga ketidakpastian hukum. Apa ada yang berani? Rumah sakit itu tuh biayanya besar loh. Modalnya besar. Apa berani investor di sana gitu. Jadi jangan pede dulu, nggak usah pertanyaan ke sana kemari. Ada nggak yang mau buka, itu dulu deh. Karena secara ekonomi aja pabrik udah banyak yang hengkang dari kita. Yang udah jelas-jelas dibuka ya, udah jelas-jelas kebutuhan utama rakyat gitu ya. Apalagi kan rumah sakit kayak gitu. Jadi pertanyaan pertama, ada nggak nih yang mau menanamkan modalnya di kita untuk sekelas rumah sakit gitu loh. Nah, menurut saya sih nggak apa-apa ya, pakai ada rumah sakit bagus, tenaga medis bagus, ketimbang lihat tenaga medis lokal kita. Aduh, parah banget deh. Apalagi ngelihat kemarin dokter muda spesialis yang bunuh diri gara-gara dibully oleh dokter-dokter yang lain. Itu sedih sekali dengan begitu gitu loh. Itu bukan masalah sakit dari hati tapi mental, kasihan gitu loh. Padahal dia bercita-cita jadi spesialis tapi ternyata seperti itu. Kita bisa lihat lah dari segini, kita bisa lihat bahwa dulu kan Menteri Kesehatan kita Budi Gunadi juga pernah bilang bahwa dia sendiri nggak bisa mengatasi kondisi kedokteran kita karena itu mereka seperti mafia. Ya kita bisa lihat lah kenapa orang Indonesia berobat ke Penang, ke Singapura atau ke Cina, ke Malaysia, karena kondisi kita tuh tidak seindah apa yang kita lihat. Dokter-dokter sini banyak yang terus terang, teman saya juga kejadian salah diagnosa. Sakit A dikasih minum obat B, obat C. Itu udah umum kita lihat. Jadi seperti kemarin teman juga berobat ke Penang, itu dia sudah operasi, dokter bilang ini segala macam selesai, tapi dokter bilang nggak usah di rumah sakit. Kenapa? Biaya terlalu mahal. Kecuali you banyak duit, dia bilang you tinggal di hotel aja. Nanti berapa hari akan datang lagi untuk dicek. Nah, dokter mereka aja mengerti kondisi kita, bahwa kita bukan orang yang duitnya tidak berseri ya. Tapi dokternya memberitahu bahwa, gini, obatnya juga nggak usah beli rumah sakit, beli di luar, bisa. Tapi dokter kita itu banyak kan, ya yang penting nggak mau tahu kondisi keuangan kamu, pokoknya diperes habis-habisan. Diagnosa asal-asalan. Nah itu yang menyedihkan buat medis kita. Jadi saya rasa ya banyak, apalagi kemarin teman saya punya anak juga, dia punya anak lulusan dari Jerman. Buka praktek di Jerman, nggak bisa di Indonesia katanya karena nggak izinnya, karena mereka sekolah di luar kan nggak punya izin buat di Indonesia. Jadi dia praktek di Jerman gitu loh. Nah itu yang kita bisa lihat, itu dunia medis kita menyedihkan. Harga mahal di Penang, harga tuh sangat murah, bisa 30-40% lebih murah daripada Indonesia. Ya jadi kita nggak heran kalau banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri. Duit kita lari ke luar negeri yang kemarin dibilang berapa triliun itu. Ya semoga Menteri Kesehatan kita bisa memperbaiki dunia medis kita lah, itu aja. Supaya rakyat kita juga yang sakit-sakit tuh bisa terobati dan negara kita bisa lebih maju dalam dunia medis kita. Itu aja Mbak. Materi atau subjeknya ringan gitu ya, mungkin akhir pekan. Tapi pengalaman saya pribadi cukup membebani gitu ya. Jadi sekitar 4 bulan lalu saya kena gejala, saya kena flu lah ya, flu biasa, batuk gitu ya. Lalu saya ke salah satu rumah di rumah sakit yang sekian waktu diakuisisi oleh grup besar gitu, ditangani oleh dokter muda. Dan flu biasa ini saya tahu dari saat saya tanya, dok saya sakit apa? Oh iya bapak flu biasa, oke. Selesai di situ yang mengagetkan adalah waktu saya menebus resep, itu biayanya atau obatnya saya dikasih, seingat saya 6 macam. Lalu karena saya pikir kayaknya terlalu banyak kalau untuk hanya sekedar flu biasa, saya harus mengonsumsi 6 obat. Saya sedikit bertanya di loket bawah untuk nebus gitu. Sampai akhirnya saya putuskan, sorry ada lagi di tol.
Iya, ada 2 obat mungkin yang saya bilang, ini nggak usah. Ada 1 obat yang menurut saya nggak cocok pakai obat gitu ya untuk flu. Nah, yang problem adalah biaya setelah saya kurangi itu masih di 2,1 juta. Jadi saya kaget, waktu itu saya diantar istri juga, saya bilang, yang benar aja ya ini salah atau tidak gitu kan. Tapi oke lah, saya sudah kurangi 2, lalu saya juga harus buru-buru pulang. Saya tebus 2,1 juta. 2 bulan kemudian saya kena lagi, dan saya trauma gitu ya dengan angka tersebut. Saya ke klinik, dekat juga ya, mungkin jarak antara klinik dengan rumah sakit kisaran 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, saya lalu punya standar gitu kan ya, oh iya kalau di rumah sakit 2,1, saya di klinik ini mungkin kisarnya 300-400. Obatnya banyak juga ternyata gitu ya, ada 1, 2, 3, mungkin 4 ya, sekitar 4. Dan surprisingly gitu, biayanya di kisaran di bawah 250.000 rupiah gitu ya. Jadi ini yang kalau maksud dari Pak Menteri setuju bahwa pengobatannya berkualitas tapi harga tidak bintang 5 gitu ya. Saya setuju itu gitu loh. Jadi jangan menjadi satu undangan investasi juga yang sia-sia. Misalnya investasi rumah sakit kan butuh area yang luas, ini itu ya, lalu itu menjadi sarang juga bagi preman-preman lah dan sebagainya. Jadi saya dukung lah. Istilah internasional ini harus hati-hati. Ya, maksudnya pemerintah membuka investasi rumah sakit internasional begitu ya? Betul nggak judulnya rumah sakit internasional? Iya, betul Pak. Nah, jangan sampai hanya judul, ya kemudian investasi masuk, hanya judulnya tok, tapi nanti yang praktek itu dokter lokal juga. Tapi di sini sebutnya bertaraf tuh Pak, bertaraf itu artinya benar-benar rumah sakit internasional atau yang setaraf gitu ya? Gila, kalau bertaraf kan semua juga ngaku, sekolah bertaraf terus, tapi yang ngajar kan, yang ngajar siapa ya, orang-orang kita juga yang ngajar toh. Ya maksud saya hati-hati dengan istilah internasional. Jadi ya kalau bertaraf internasional ya berarti kan pelayanannya internasional toh. Ya enggak. Nah, jangan sampai ya orang investasi terus dokternya dari luar nggak boleh. Terus kemudian obat-obatnya harus BPOM. Apa yang berbeda dengan rumah sakit ada sekarang gitu loh, ya enggak. Terus BPJS gimana nasibnya? Bisa nggak berobat di situ? Kan bertaraf internasional kan BPJS kan memberikan pelayanan yang terbaik buat rakyat toh. Ya saya berpikir ya senang aja ada yang bertaraf internasional, tapi jangan sampai menjadi ajang keruk dana sekencang-kencangnya. Jadi makanya saya setiap hari kalau bangun itu berdoa, Tuhan berikanlah aku kesehatan, jauhilah aku dari rumah sakit seandainya tidak butuh-butuh banget gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lompo. Kita aminkan sama-sama ya mitra bisnis, semoga kita sehat semua dan tidak berurusan dengan rumah sakit. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.